Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita mampu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke ruh nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabatku dimanapun anda berada, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimurahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kajian kita kali ini adalah ada 8 cara mudah mendapatkan jodoh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudaraku, muda-mudi yang ingin mendapatkan jodoh namun belum tersampaikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalkan 8 perkara ini, insyaallah Allah mensegerakan jodoh untuk Anda. Jangan cemas soal jodoh. Kalau kamu mampu menjalankan yang 8 perkara ini, maka insyaallah Allah akan memudahkan, membukakan jalanmu untuk bertemu dengan jodoh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah luruskan niat. Ketika kita ingin membina sebuah rumah tangga, ingin menikah, ingin menjalankan ibadah terpanjang dalam kehidupan, yaitu berumah tangga, menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang pertama adalah luruskan niat. Karena niat adalah kunci daripada segala sesuatu perbuatan yang baik yang harus kita terapkan dan tetapkan di dalam kehidupan. Maka dalam menjalin rumah tangga, buatlah niat yang ikhlas, menjalankan sunnah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah melakukan perbaikan diri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua ini sangat wajib kita lakukan, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nur ayat yang ke-26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Yang artinya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan jodoh yang baik, maka perbaiki diri terlebih dahulu untuk supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita jodoh yang terbaik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah tadi menjelaskan kepada kita, kalau kita bisa memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang soleh dan menjadi pribadi yang mulia, yang berakhlakul karimah, maka insya Allah Allah akan memberikan kepada kita istri atau jodoh
yang solehah. Begitu pun dengan perempuan, kalau perempuan mampu menjaga diri, berbuat baik, dan mampu memperbaiki dirinya semakin hari semakin baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan dengan orang yang baik pula. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika seorang laki-laki senang berbuat maksiat, gemar dengan kejahatan, gemar dengan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jodoh yang sama pula persis dengan dirinya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ayat selanjutnya memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, dengan kabar gembira itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah demi untuk mendapatkan jodoh, maka Allah akan bukakan jalan hadirin yang dimuliakan Allah. Jangan takut. Kalau hubungan kita dekat dengan Allah, jangankan jodoh, dunia dan seisinya akan diberikan oleh Allah kepada kita. Maka hal paling pertama dan paling utama, dekatkan diri setelah niat yang ikhlas kepada Allah. Yang nomor 4 adalah perluas relasi, perluas pergaulan. Untuk mendapatkan jodoh, maka bergaullah dengan orang yang baik, bergaullah dengan orang-orang yang bisa mendekatkanmu kepada Allah. Jangan bergaul dengan orang yang menyesatkanmu jauh daripada rahmat Allah, hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika kita menyambungkan hubungan silaturahim dengan saudara-saudara kita yang baik, maka insya Allah jangankan jodoh, rizki pun akan mendekat kepada kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk jodoh, karena jodoh adalah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang selanjutnya nomor 5, pasang kriteria yang tak mempersulit diri sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya ada 4 kriteria kalau kita mau mencari jodoh yang soleh ataupun yang solehah. Dengarkan ini hadirin. Yang pertama, kalau laki-laki mencari seorang jodoh untuk dirinya, maka lihat kecantikannya. Begitu juga dengan perempuan. Kalaupun perempuan misalnya ada jodoh yang datang, lihat kegantengannya. Yang kedua adalah karena hartanya. Yang ketiga adalah karena keturunannya. Yang terakhir karena agamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau tidak ada keempat-empat ini dalam seorang di antara jodoh yang kita pilih, hanya ada salah satu daripada yang 4, maka pilih satu. Apa itu? Pilihlah yang paham tentang agama. Karena kalau sudah paham dengan agama, maka akan mudah terjalin hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pilihlah yang punya agama. Seterusnya yang nomor 6, meminta bantuan orang lain. Kalau kita pengen melaksanakan sunatullah, ingin menikah, membina rumah tangga, maka kabarkan atau beritahu kepada orang terdekat terlebih dahulu. Kalau perempuan, kalau ada yang sudah menyentuh di dalam hatinya, ada yang dicintainya, maka sampaikan kepada orang tuamu bahwasanya ada seorang laki-laki yang engkau cintai, bisa jadi imam denganmu, maka beritakanlah kepada orang tuamu supaya disampaikan kepada pemuda yang engkau cintai bahwasanya kamu siap untuk menjadi makmum untuk laki-laki itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula seorang pria, kalaupun misalnya kamu belum pernah mengenal wanita,
belum pernah berbicara dengan wanita karena kamu adalah lelaki yang soleh, maka sampaikan kepada sahabat terdekatnya ataupun sampaikan kepada orang tuamu supaya kamu dilamarkan kepada wanita yang solehah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah teruslah berdoa. Yang ketujuh adalah nyatakan niat secara langsung ataupun ketika kita sudah membina hubungan dengan orang yang kita cintai, maka nyatakanlah perasaanmu kepada orang tersebut, karena tidak ada yang tahu apa yang tersimpan di dalam hati kita kecuali kita menyampaikan kepada orang yang bersangkutan. Maka gentlemanlah sebagai laki-laki, ucapkan kalau kamu mencintainya, pengen berumah tangga dengannya, pengen membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan kamu menyampaikan, maka orang tahu bahwa kamu ingin melaksanakan sunnatullah. Maka dengan izin Allah, dengan keikhlasan hatimu, Allah bukakan pintu pasanganmu yang ingin kau jadikan permaisuri dalam kehidupanmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang ke-8 adalah teruslah berdoa, karena doa adalah otaknya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a silatul mu'min. Doa adalah otaknya ibadah. Doa adalah senjata orang yang beriman. Maka sebagai hamba yang dhaif, yang lemah, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Maka setelah berikhtiar, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan segala permasalahanmu kepada Allah, maka Allah akan turun tangan untuk membantumu. Maka di dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mau mencari pasangan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, hai orang-orang yang ini doa adalah doa orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahilah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini doa diabadikan oleh Al-Quran. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mencari jodoh, amalkan doa ini di setiap sholatmu. Insya Allah akan Allah ijabah doamu. Tidak ada satu doa pun yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha menepati janjinya ketika hambanya merendah, berserah diri kepadanya, menadahkan tangan ke langit dan menundukkan kepala ke bawah dan menundukkan hati kepada Allah. Maka seorang hamba itu berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengijabah segala doa-doamu yang baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa doa di setiap ikhtiar, karena doa adalah senjatanya, penghubungnya, jembatannya. Maka oleh karena itu, siapa yang mengamalkan doa yang kami ucapkan tadi, maka insya Allah akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala jodohnya. Maka bergembiralah wahai saudara-saudaraku yang belum mempunyai jodoh, karena ini adalah doamu, ini adalah permohonanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan segan-segan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah, amalkanlah doa ini, insyaallah jodohmu akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.